Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa Ramadan bersamamu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang sangat mulia ini. Ramadan ini kita tahu bahwasanya kita tidak hanya diminta untuk menahan hawa nafsu dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Namun kita juga diharuskan untuk menjaga lisan kita agar tidak menyebarkan berita-berita yang tidak bermanfaat ataupun kata-kata yang merugikan atau bahkan ghibah dan juga fitnah. Di era digital ini, hal yang sangat sulit kita hindari adalah menahan lisan kita. Kalau pada zaman dahulu, lisan itu dijaga dengan tidak berkata-kata yang buruk. Tapi di era digital ini, kita harus menjaga jari kita juga agar tidak menyebarkan fitnah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Pemirsa Ramadan bersamamu, tantangan kita di era digital ini adalah ghibah dan juga hoax. Kadang tanpa sadar kita membicarakan aib orang lain. Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini penyebab utama kegagalannya adalah kurangnya kita dalam menjaga lisan. Rasulullah pun pernah bersabda kepada para sahabat, Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Kemudian beliau bersabda, engkau menyebutkan sesuatu mengenai saudaramu hal yang tidak disukainya. Seringkali tanpa sadar, kita membicarakan aib teman kita, tetangga kita, saudara kita, bahkan dengan sangat santainya kita membicarakan kepala sekolah kita. Itu kita selaku guru ya. Dan ketika apa yang kita bicarakan itu adalah hal yang sebenarnya, maka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai ghibah. Dan ketika yang kita katakan itu bukanlah hal yang sebenarnya, maka itu menjadi fitnah. Di era media sosial ini, ghibah menjadi halus dan sangat mudah dilakukan. Contohnya, kita mendapatkan informasi di WA tanpa kita saring, tanpa kita baca lebih teliti, tanpa kita teliti kebenarannya, kita dengan mudahnya jempol kita ini nge-share ke yang lain. Sehingga terjadilah perbincangan di antara grup-grup rahasia
tanpa orang yang kita omongkan ada di dalamnya. Dan bukan hanya itu saja, ketika saat istirahat pun kita tanpa sadar melakukan hal tersebut. Dan Allah telah mengingatkan bahwasanya ghibah itu hukumnya sangat berat. Dosanya seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua adalah memberikan komentar, membicarakan aib teman di WA dan sebagainya. Tantangan yang kedua, selain dari ghibah, kita juga sering dihadapkan pada hoax atau berita bohong. Tanpa kita sadari, berita bohong itu begitu banyak menyebar di sekitaran kita. Tanpa kita sadar pula, kita dengan enteng menggerakkan jari kita, jempol kita terutama, kita share ke grup-grup yang ada, kita share ke teman-teman kita. Kalaupun berita itu benar, maka biarlah itu menjadi koreksi. Dan ketika berita itu ternyata kok ada hubungannya dengan kita, ada baiknya kita klarifikasi terlebih dahulu. Jangan langsung kita percaya pada hal tersebut. Pemirsa Ramadan bersamamu, semoga puasa kita kali ini tidak hanya menahan lapar dan haus secara fisik, tapi juga puasa digital dari ghibah dan hoax. Semoga bisa menjadi pengingat bagi diri saya sendiri dan juga semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa Ramadan bersamamu. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.